Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan berita luar biasa bagi para pensiunan dan aparatur sipil negara. ASN pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait pesangon serta memastikan bahwa tunjangan hari raya THR akan segera cair. Ini bukan sekadar janji, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang telah mengabdi kepada negara. Bagi pensiunan ini adalah angin segar yang sudah lama dinantikan. Setelah bertahun-tahun mengabdi, kini ada kepastian bahwa hak-hak finansial mereka akan lebih terjamin. Begitu juga dengan para ASN yang masih aktif. Pencairan THR tentu menjadi kabar baik menjelang hari besar keagamaan. Tapi bagaimana mekanismenya? Siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon dan kapan THR akan benar-benar cair ke rekening Anda? Semua pertanyaan ini akan kita kupas tuntas dalam video ini. Pastikan Anda menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan Anda. Baiklah, mari kita bahas lebih dalam mengenai kabar baik yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Tentu saja banyak dari Anda, baik itu para pensiunan maupun ASN yang masih aktif, ingin tahu secara lebih detail bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada kesejahteraan keuangan Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir, karena kami akan membahas semuanya dengan jelas dan lengkap. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pesangon. Ini adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para ASN yang memasuki masa pensiun. Seperti yang kita tahu, selama ini banyak kekhawatiran tentang bagaimana kehidupan setelah pensiun. Apakah masih bisa mendapatkan jaminan keuangan yang layak? Dan apakah negara benar-benar peduli dengan mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun? Nah, dengan diterbitkannya peraturan pemerintah PP ini menekanitmennya kembaran pesang kepada. Artinya mereka yang telah selesai mengabdikan diri sebagai pegawai negeri akan mendapatkan hak finansial yang lebih jelas, dan terjamin. Pesangon ini tentu menjadi langkah besar dalam memperbaiki sistem keuangan bagi pensiunan. Sebab selama ini banyak keluhan mengenai minimnya kesejahteraan setelah tidak lagi aktif bekerja. Dengan adanya regulasi baru ini, para pensiunan tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka. Sebagai contoh, jika sebelumnya seorang pegawai negeri harus bergantung sepenuhnya pada dana pensiun yang kadang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan, dengan adanya pesang ini mereka akan mendapatkan tambahan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk estasiulai, usaha kecil, atau kadar menjadi tabungan tambahan agar masa lebih hangus. Samunj, pertanyaan best, yaitu bagaimana mekanisme pencairan pesangon ini. Apakah semua ASN berhak mendapatkannya? Kapan pastinya dana ini akan dicair? Agar prosesnya bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan. Diperkirakan para pensiunan akan mulai merasakan manfaatnya dalam beberapa bulan ke depan setelah regulasi ini benar-benar diimplementasikan. Selain pesangon, ada kabar baik lainnya yang tak kalah ditunggu-tunggu, yaitu pencairan tunjangan hari raya THR. Siapa yang tidak senang mendengar kabar ini? Bagi ASN yang masih aktif bekerja, bahwa pencairan THR akan segera dilakukan, sehingga para pegawai negeri dapat menikmati momen perayaan dengan lebih nyaman dan tenang. Jika kita melihat ke belakang, pencairan THR bagi ASN memang selalu menjadi topik hangat. Setiap tahunnya ada kalanya pencairan mengalami keterlambatan. Ada juga masa di mana jumlahnya tidak sesuai harapan, namun dengan komitmen pemerintah yang semakin kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ASN tahun ini, pencairan THR dijamin lebih lancar dan lebih tepat waktu. Hal ini tentu menjadi kabar yang sangat bagi mereka yang mengandalkan THR untuk kebutuhan tambahan, seperti membeli keperluan hari raya, membayar tagihan, atau sekadar menabung untuk masa depan yang lebih menarik. Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan adanya peningkatan nilai THR bagi ASN. Jika benar terjadi, ini akan menjadi sebuah lonjakan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Negeri seperti yang kita ketahui, beban ekonomi semakin meningkat, harga-harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, dan tentu saja daya beli masyarakat juga harus tetap terjaga. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan THR bisa menjadi solusi yang sangat membantu. Tentu saja banyak yang penasaran dengan skema pencairan THR ini. Apakah semua SN mendapatkan jumlah yang sama? Apakah ada kriteria tertentu? Bagaimana dengan mereka yang baru saja diangkat menjadi pegawai negeri? Nah, menurut sumber terpercaya, pencairan THR akan dilakukan secara bertahap dan besarannya akan disesuaikan dengan golongan serta jabatan masing-masing. Pegawai ini berarti bahwa semakin tinggi golongan seorang ASN, semakin besar pula jumlah THR yang akan diterima. Namun tetap ada batasan agar distribusinya tetap adil dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan dengan cairnya pesangon bagi pensiunan dan THR bagi ASN, daya beli masyarakat akan meningkat. Ini akan membantu menggerakkan roda ekonomi. Terutama di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi rumah tangga, misalnya sektor rel perbankan dan industri kecil menengah yang biasanya mengalami peningkatan transaksi. Saat pencairan THR terjadi, dengan kata lain, ini bukan hanya kabar baik bagi ASN dan pensiunan, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia. Secara umum, banyak orang juga bertanya-tanya bagaimana dengan sumber dana untuk kebijakan ini. Apakah akan membebani anggaran negara? Pemerintah telah memastikan bahwa kebijakan ini sudah melalui perhitungan matang dan tidak akan mengganggu stabilitas fiskal dana untuk pesangon. Dan THR ini telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, sehingga pencairannya tidak akan mengganggu program-program lain yang juga penting bagi pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo benar-benar serius dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri, dan pensiunan ini adalah langkah awal yang sangat positif dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang lebih baik bagi ASN, serta memberikan jaminan kehidupan yang lebih layak bagi mereka yang telah masa pensiun. Jika kebijakan ini terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan, maka kita bisa berharap bahwa kesejahteraan pegawai negeri di Indonesia akan semakin baik di masa depan. Namun tentu saja, kita juga harus tetap waspada terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa pencairan dana ini benar-benar berjalan dengan lancar dan tanpa kendala birokrasi yang berbelit, sebab kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa dalam beberapa kasus pencairan dana dari pemerintah seringkali menghadapi kendala yang menyebabkan keterlambatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pencairan ini benar-benar transparan, cepat, dan tidak menyulitkan para penerima manfaat. Bagi Anda yang merupakan ASN atau pensiunan, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisa menikmati manfaat dari kebijakan ini secara maksimal. Pertama, pastikan bahwa semua dokumen dan data administrasi Anda sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini penting agar proses pencairan dana tidak mengalami hambatan yang tidak perlu. Kedua, manfaatkan dana yang diterima dengan bijak. Baik itu pesangon maupun THR, sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan bukan untuk hal-hal yang konsumtif semata. Jadi kesimpulannya, kabar baik yang diumumkan oleh Presiden Prabowo ini benar-benar membawa angin segar bagi para pensiunan dan ASN dengan adanya pesangon dan pencairan THR yang lebih terjamin. Kesejahteraan mereka akan semakin meningkat. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tetapi benar-benar bertindak untuk memastikan bahwa mereka yang telah mengabdi kepada negara mendapatkan hak yang layak. Semoga kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru mengenai kebijakan ini. Jika ada update lebih lanjut, kami pasti akan membagikannya kepada Anda. Pastikan juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Sampai jumpa di video berikutnya. 1.